Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik. Nah, Alhamdulillah saat ini kita masuk ke pembelajaran kedua dari buku tematik kita, Selalu Berhemat Energi, tema 2. Baik, nah sekarang anak Ustadz kita masuk ke pembelajaran kedua. Energi ya dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Baik. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi ya. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian setiap hari untuk menulis dan menggambar ya kamu menggunakan kertas ya, pakai kertas. Kertas itu dari kayu ya. Nah, tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, sekarang kita baca ya bagaimana ya proses pembuatan kertas. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin ya yang menghasilkan energi yang sangat besar ya, pakai mesin anak Ustaz ya. Buat kertas pakai mesin. Butuh energi, butuh listrik ya. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon ya. Pohon, kayu-kayunya ya dikumpulkan, kemudian nanti dipotong-potong ya. Nanti dicetak ya. Nah, dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 ya, satu rim kertas 500 lembar kertas A4 ya, diperlukan satu pohon ya. Masya Allah, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Wah, satu pohon usianya 5 tahun berarti lumayan tinggi juga ya. Nah Ustaz ya. Nah, pohonnya lumayan besar untuk menjadi satu kertas A4. Masya Allah. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Wah, ya. Udah butuh satu lembar kertas butuh 2 gelas air ya. Wah, ini bisa untuk minum, tapi kita gunakan untuk buat kertas. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan ya. Nah, kita harus berhemat terhadap kertas kalau begitu ya. Nah, karena satu kertas A4 ya membutuhkan 2 gelas air. Wah. Ya, untuk membuat 500 lembar butuh satu pohon. Wah, Masya Allah. Baik, kemudian amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Ya, apa kira-kira ya manfaat kertas? Ya, yang pertama untuk menulis ya, sebagai tempat untuk menulis ya, menulis catatan, menulis ya, tugas dan lain sebagainya. Yang kedua apalagi? Kertas ya, fungsinya adalah untuk membuat hiasan ya dan lain sebagainya ya. Baik. Yang berikutnya Yang berikutnya ya. Nah, perhatikan cerita ini ya. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tulis. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, itu ya, Ustaz. Nah, setujukah kamu dengan dengan sikap Budi tersebut? Ya, apa alasannya? Nah, ini adalah tugas kita yang pertama ya. Nah, tugas kita yang pertama. Nah, ya mengapa? Jelaskan alasannya ya. Ini tugas yang pertama, Ustaz ya. Baik, berikutnya. Nah, perhatikan di sini. Ya, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas ya. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas.
Nah, bagaimana caranya untuk menghemat kertas? Ya, contohnya misalnya anak Ustadz ya dengan ya apa namanya tidak menulis kata-kata yang sembarangan pada kertas sehingga kertas itu menjadi tidak berguna ya. Kemudian apalagi menggunakan kertas hanya untuk yang diperlukan saja ya, tidak untuk mencoret-coret ya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian apalagi menggunakan kertas tidak untuk bermain-main saja. Contoh misalnya membuat pesawat-pesawatan ya. Kemudian apa lagi? Ya, membuat pesawat-pesawatan, baru membuat kapal-kapalan kalau misalnya hujan ya. Nah, dibuat kapal terus diletakkan di atas apa namanya? Misalnya ada banjir depan rumah, letakkan di sana, terus buat lagi sampai habis ya. Akhirnya kapal-kapal tadi pun menumpuk di selokan. Nah, akhirnya menjadi banjir lagi ya. Nah, jadi gunakanlah kertas dengan seperlunya ya. Gunakan untuk belajar, ya, mencatat ya dan lain sebagainya. Baik, kemudian ya. Nah, dia ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya ya. Nah, baik, itu tadi jawabannya ya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, apakah anak Ustaz sudah menghemat kertas? Ya, nah, apakah masih membuat pesawat-pesawatan kemudian dibuang-buang? Ya, kalau satu saja nggak apa-apa ya untuk main-main ya. Ya, kalau buat lagi. Nah, ya, akhirnya ya banyak kertas yang terbuang. Baik. Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Nah, ini tugas yang kedua. Ya. Tuliskan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, apa hak anak Ustadz ya dalam menggunakan kertas? Saya berhak menggunakan kertas untuk apa? Ya, nah, terus tuliskan kewajibannya satu aja ya, masing-masing satu. Tuliskan kewajibannya. Saya wajib ya menggunakan kertas untuk apa ya? Atau saya wajib menjaga apa ya? Nah, yang berhubungan dengan kertas ya. Baik, itu sudah 2 ya tugasnya. Berikutnya, anak Ustadz, kita masuk di halaman 69. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ayo mengamati. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ya, perhatikan gambarnya. Pertama ada anak-anak manjat tiang listrik. Nah, kira-kira ini bagus atau tidak manjat tiang listrik? Nah, tidak ya. Nah, ini berbahaya ini. Ya. Pertama, kalau jatuh pasti kakinya mungkin bisa terkilir ya, atau terluka yang lainnya, atau kepalanya mungkin terluka ya. Nah, atau kalaupun dia sudah sampai di ujung tiang listrik, maka di sana ada banyak ya, ada kabel-kabel yang sangat berbahaya, ini ada listriknya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan yang seperti ini ya. Kemudian lagi ya, ada anak-anak ya yang bermain layangan ya, dia bermain layangan. Tapi layangannya ya menyangkut di kabel listrik. Wah. Ya kira-kira ini gimana? Bagus atau tidak seperti ini? Nah, ini berbahaya ya. Kenapa? Karena listriknya bisa mengalir dari tali ya, tali layangannya ya. Nah, ini juga dilarang ya, ini berbahaya. Berikutnya lagi ya, ada anak-anak ya yang memotong atau memangkas pohon, tapi memangkas pohonnya menggunakan gunting ya yang dari besi
dan di dekat kabel. Wah, dekat kabel listrik. Gimana ini, boleh? Tidak boleh ya, ini berbahaya. Apalagi kalau dia jatuh ya. Jatuh ya, berbahaya, atau kena ke listriknya itu berbahaya. Tapi kemudian ya, anak Ustadz perhatikan ya. Ada anak yang sedang berenang ya. Ada anak yang sedang berenang. Nah, dia berenang ya. Tapi di sebelahnya ada radio ya. Yang mana radio itu ya apa namanya? Ada aliran listriknya, ada listriknya. Nah, gimana kira-kira? Aman atau tidak ini? Tidak ya. Nah, ini tidak aman. Kenapa? Kalau seandainya radionya tercebur ke air, wah dia bisa kontak. Wah, ini bahaya. Berarti nggak boleh seperti ini ya. Kalau berenang, berenang aja, jangan berenang sambil dengar radio ya. Nah, itu dia ya, Nah, Ustaz. Kemudian ya, anak Ustaz, ada anak-anak ya yang sedang menggunakan obeng ya, kemudian obeng itu dicucukkan ke tempat apa namanya, cok listrik ya. Nah, stop kontak listrik ya. Nah, dimasukkan ke situ. Nah, kira-kira gimana anak Ustaz? Nah, ini berbahaya kalau terpegang besinya ya. Jadi bisa kontak ya. Nah, bisa kontak. Ini juga berbahaya ya. Baik. Yang berikutnya. Nah, pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar ya. Nah, apa pendapat anak Ustadz ya tentang hal yang membahayakan pada gambar tersebut ya. Nah, ini tugas yang ketiga ya, ketiga. Ya, ada 3 ya, sudah singkat-singkat semua. Nah, Ustaz tinggal buat apa pendapat kita, ya, apa kewajiban, apa hak. Ya, ini juga pendapat lagi ya, singkat-singkat semuanya ya. Nah, mudah, tidak panjang ya. Ustaz nggak suruh membuat ringkasan atau apa dari cerita ya. Nah, kemarin kan sudah ya. Nah, yang panjang. Nah, sekarang ini yang singkat aja ya, yang singkat. Baik. Yang berikutnya ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, ingat ya, listrik ditambah air berarti bahaya ya. Listrik kalau ditambah air ya, terkena air ini bahaya. Nah, perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut ya. Perhatikan ya. Ada kamar mandi, ada kebun, dapur, ruang keluarga, kamar tidur ya. Ya. Nah, jadi kamar mandi ada barang apa saja yang menggunakan listrik? Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, berarti kamar mandi aman. Nah, kebun ya. Kebun ada barang apa saja yang menggunakan listrik di kebun? Tidak ya, tidak ada. Berarti kebun aman. Kemudian ya, dapur. Nah, di dapur ada apa biasanya, anak Ustadz? Di dapur biasanya ada rice cooker ya, blender. Nah, terus apa lagi ya? Oven ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan barang-barang listriknya ya, agar tidak terkena air ya. Nah, ini bisa berbahaya. Kemudian lagi di ruang keluarga ya, ruang keluarga ada apa, nah Ustaz? Ada TV ya, nonton Roja Ceria ya. Nah, cerita indah anak-anak. Nah, ya, Roja Ceria. Nonton Roja Ceria ya, pakai TV. Kemudian ada komputer ya. Nah, mungkin terus ada apa lagi ya? Ada kipas angin mungkin ya. Nah, itu harus hati-hati ya, tidak boleh terkena air ya. Nah,
Kemudian lagi ada kamar tidur. Ya, kamar tidur ada apa? Ada AC. Kemudian ada apa lagi ya? Kipas angin mungkin. Nah, terus ada apa lagi? Ada kabel-kabel mungkin untuk mencarger handphone, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ya untuk air ya, ketika listrik dikenai air maka ini berbahaya ya. Sekarang perhatikan ini. Nah, sudah melobit ya. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka ya yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya ya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, ya, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik, ya? Nah, petir juga mengandung listrik. Iya, ya, petir mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar, ya, agar kita tidak tersambar petir. Nah, tapi ya, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ya, nah ini adalah tugas anak Ustadz yang keempat. Jadi singkat-singkat saja anak Ustadz ya. Nah, singkat-singkat saja. Nah, ya, contoh misalnya petunjuk cara menghindari listrik ya. Apa misalnya? Ketika hujan masuk ke dalam rumah. Terus apa lagi? Nah, misalnya jangan bermain layangan. Tadi sudah ya. Jangan bermain layangan di dekat kabel listrik. Nah, seperti itu ya. Singkat aja. Terus apa satu lagi? Misalnya jangan berenang sambil membawa alat elektronik. Udah selesai. Nah, ya. Udah selesai 3 ya. Nah, gampang. Nah, singkat-singkat ya. Jadi walaupun tadi ada 4 tugasnya, tapi semuanya singkat-singkat ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, mungkin ini saja anak Ustadz pelajaran kita untuk tematik ini. Ya, insyaallah bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nah, dan kerjakan tugasnya, kumpulkan kepada Ustadz dan ustazahnya masing-masing. Ya, barakallahu fiik ya. Selamat mengerjakan anak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.